Iya, terima kasih. Hai Nadia. Iya, baik. Selamat datang di Biro Psikologi Trisula di bawah naungan Pak Dandi Wicaksono. Jadi perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari. Di sini saya akan menemani Mbak pada sesi konseling di siang hari ini. Sebenarnya saya berbicara dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak Nadia. Oh, Mbak Nadia. Baik. Terima kasih kepada Mbak Nadia yang sudah memberanikan diri dan bersedia hadir di Biro Psikologi kami. Jadi di sini Mbak Nadia bebas untuk menceritakan apapun yang Mbak Nadia rasakan. Jadi semua yang Mbak ceritakan itu akan kami jaga kerahasiaannya. Karena apabila di dalam cerita Mbak terdapat pihak ketiga seperti orang lain, anak, atau diri Mbak sendiri, dan Mbak merasa bahwa jiwa Mbak terancam, maka saya akan melaporkan hal tersebut kepada atasan saya, yaitu Pak Dandi Wicaksono. Sampai di sini ada yang mau Mbak Nadia tanyakan? Tidak. Tidak. Baik. Jadi sebelumnya di sini Mbak Nadia kerja apa kuliah? Saya kerja. Kerja. Iya. Oh, kerja. Di sini Mbak Nadia orang asli Jogja. Iya. Orang asli Jogja. Orang asli. Tinggal di mana? Di Maguwo. Oh, Maguwo. Jadi Mbak Nadia tadi di sini naik apa? Naik mobil. Oh, naik mobil sendiri. Sendiri. Mbak Nadia di sini masih sendiri apa? Oh, saya sudah punya suami. Oh, udah punya suami. Biasa pengantin baru. Oh, pengantin baru. Baik. Mbak Nadia udah kemana aja sama di Jogja? Oh, saya kalau di Jogja udah putar-putar lah Mbak, ini lah. Saya sering main ke Kulon Progo, ke Gunung Kidul, ya, tempat-tempat yang pantai, yang tinggi, yang dingin, yang sejuk. Oh, Mbak Nadia berarti suka jalan-jalan ya? Suka banget. Oh, alah. Suami orang sini juga? Iya. Oh, Enggak, sebenarnya saya bukan orang asli sini sih Mbak. Suami saya orang sini. Terus saya tinggal kuliah di sini waktu itu. Terus nikah sama orang sini, jadilah orang sini. Oh, begitu. Jadi Mbak Nadia kemarin nikahnya pakai adat sini ya? Iya, pakai adat sini dan ada saya juga Mbak. Mbak Nadianya asli mana? Oh, saya asli, nggak asli sih Mbak, cuma saya dari Batam. Oh, alah. Itu adatnya Melayu gitu. Oh, orang Melayu bisa langsung Melayu? Nggak bisa langsung Melayu. Bisa aja Mbaknya. Gimana perasaan Mbaknya pada hari ini? Perasaan saya hari ini secara umum senang, cuman ada beberapa hal yang bikin saya ganjil gitu. Oh, apa tuh kalau boleh saya tahu? Jadi saya tuh galau banget. Jadi saya ini kerja di perusahaan AB nih. Nah, tapi teman saya si X itu meminta saya untuk kerja di perusahaan dia untuk membantu perusahaan dia agar bangkit lagi. Nah, jadi kenapa saya bingung? Karena saya bingung itu karena saya punya pekerjaan sendiri di perusahaan ini. Saya harus lagi kerja di perusahaan teman saya. Kalau misalnya saya tidak membantu teman saya ada perasaan yang sangat amat tidak enak gitu loh Mbak. Tapi kalau misalnya saya membantu perusahaan teman saya ini, saya takut pekerjaan saya yang dua ini akan bentrok hingga menjadi dia keteteran gitu. Sampai dia itu kayak adalah yang tertinggal atau adalah yang tidak terkerjakan. Saya takut tidak amanah gitu loh Mbak, ketika diberi pekerjaan oleh teman saya saat itu. Oh, baik, berarti Mbak Nadia ini merasa khawatir bahwa saya nanti Mbak Nadia tidak bisa melakukan pekerjaan itu dengan semaksimal mungkin. Iya benar. Oh, baik. Jadi Mbak Nadia ini kemarin tuh emang baru diminta untuk membantu atau memang udah lama? Kalau diminta baru ya baru sih Mbak, baru beberapa hari yang lalu, itu pun secara mendadak karena soalnya sebenarnya perusahaan dia ini udah ada sejak lama, cuman tahun lalu saya tidak bergabung dengan perusahaan teman saya ini, jadi saya memilih cari pekerjaan baru, jadi bekerjalah saya di perusahaan saya AB ini. Nah, pada tahun kedua teman saya itu meminta saya untuk bekerja dengan dia karena SDM dia itu kurang gitu loh Mbak untuk membangun perusahaannya. Tetapi kan saya sudah kerja, saya juga merasa tidak menyanggupi untuk mengambil dua pekerjaan sekaligus gitu Mbak. Jadi saya menolak itu, saya merasa tidak enak, merasa bersalah kalau saya tidak membantu dia gitu loh. Karena dengan minimnya sedikitnya juga teman-teman dia ya membuat saya merasa saya kayak punya tanggung jawab untuk membantu dia gitu.
Oh, baik. Berarti di sini Mbak Nadia itu terlalu overthinking ya terhadap perasaan yang dirasakan oleh teman Mbak. Jadi Mbak Nadia itu takut kalau misalnya nanti teman Mbak ini nggak dibantu, takutnya nanti teman Mbak ini nggak dapat yang sebaik Mbak begitu untuk membangun perusahaannya. Lebih begini sih Mbak, kayaknya sebenarnya saya tidak memikirkan kalau ada orang yang bisa melebihi saya gitu, tidak. Yang saya pikirkan hanya gimana kalau misalnya saya menolak ajakan teman saya dan teman saya itu mempunyai perasaan yang tidak enak gitu loh. Sebenarnya kalau dia ada yang lebih baik dari saya itu justru saya lebih senang karena saya tidak harus ada di dilema ini begitu. Oh baik, jadi yang Mbak pikirkan adalah terutama adalah perasaan temannya Mbak sendiri. Iya benar. Oh begitu. Jadi apa sih dampaknya buat diri Mbak terkait semua yang Mbak rasakan ini? Kalau dampaknya buat saya itu Mbak, ada suatu ketika teman saya ini chat saya pertama kali meminta saya untuk bekerja di perusahaan dia, saya merasa bingung kan, otomatis yang pertama kali bingung, dadakan, kaget, kenapa tiba-tiba harus saya. Setelah itu di saat bingung saya diberi pekerjaan dadakan oleh atasan saya seperti itu. Jadi dia memberi tugas tiba-tiba, memberi saya job tiba-tiba, dan teman saya ini juga memberi saya tawaran kerja di perusahaan dia. Itu benar-benar membuat saya benar-benar stres banget Mbak, kepala saya pusing sampai saya tuh mau melakukan apapun itu tidak selera gitu loh Mbak, bawaan saya tuh capek aja karena saya tidak melakukan apapun selama sehari itu begitu. Oh berarti Mbak Nadia itu merasa bahwasannya Mbak Nadia itu stres terlalu banyak ya, apa faktor-faktor yang membuat Mbak Nadia kepikiran. Iya. Mbak Nadia juga bingung ya mau milih yang mana. Oh begitu. Jadi sebenarnya tidak banyak yang saya kerjakan pada hari itu, tetapi dengan adanya dua kondisi itu terjadi dalam satu waktu, itu membuat saya benar-benar wow, saya pusing banget dengan ini gitu Mbak. Begitu baik. Setelah Mbak Nadia melewati hari itu, hari dimana Mbak Nadia merasa sangat bingung, pusing dan banyak banget yang Mbak Nadia rasakan sampai Mbak Nadia merasa capek. Nah perasaan Mbak apa? Perasaan saya ya itu Mbak, saya bingung gitu loh. Oh perasaannya masih bingung ya? Setelah melewati, jadi saya akhirnya saya memilih untuk tidur. Saya minum obat pereda nyeri, lalu saya tidur. Setelah itu paginya saya melakukan aktivitas saya bekerja di perusahaan AB. Jadi saya lebih memfokuskan diri dulu ke perusahaan AB ini, dan perasaan saya ya kembali normal. Cuman saya tetap memikirkan bagaimana ini ajakan teman saya untuk bekerja di perusahaan dia. Sampai sekarang saya belum memberi jawaban atas itu. Oh berarti di sini Mbak Nadia masih menggantungkan. Iya, saya masih menggantung Mbak. Oh berarti perasaan Mbak masih terombang-ambing ya, bingung mau pilih yang mana. Baik. Nah di sini harapan Mbak buat diri Mbak itu gimana? Harapan saya untuk diri saya ya yang jelas saya bisa harus fokus pada satu pilihan saja Mbak. Misalnya saya sangat berharap untuk tetap fokus pada pekerjaan saya di perusahaan AB gitu ya. Nah saya harus memantapkan diri dan tidak perlu ada rasa tidak enak kepada teman saya kayak gitu. Saya tidak perlu ada rasa sungkan untuk menolak ajakan teman saya ini. Itu yang seharusnya saya lakukan, itu harapan saya ke depannya. Cuman saat ini saya belum bisa melakukan sesuai harapan saya gitu Mbak. Oh baik, berarti tapi Mbak Nadia udah memiliki harapan yang bagus ya buat diri Mbak ke depannya, hanya saja Mbak Nadia belum bisa mewujudkannya. Iya. Tidak apa-apa, nanti pelan-pelan itu Mbak Nadia bisa, nanti Mbak Nadia latih sedikit demi sedikit, nanti akan menemukan jawaban atas permasalahan Mbak. Baik, gimana perasaannya setelah berbicara tentang masalah Mbak pada saya? Saya jadi lebih lega ya Mbak yang pertama. Terus saya sedikit merasa ada orang yang mau mendengarkan saya itu kayak mengurangi beban saya merasa ada teman cerita ya, menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Mbak Nadia udah jawab, udah bagus banget untuk cara Mbak Nadia menghadapi masalah Mbak, dan harapan Mbak juga udah mantap. Kalau kita kembangkan lagi nantinya, kita usahakan lagi
kurang dari masalah Mbak Nadia. Baik. Oke, terima kasih Mbak Nadia sudah mau membagi ceritanya kepada saya. Kalau ada yang Mbak Nadia butuhkan, Mbak Nadia bisa datang lagi ke sini untuk membagi cerita Mbak Nadia kepada saya. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Selamat siang, Mbak. Siap. Terima kasih Mbak.